Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing sebagai memandu kita dalam ketua kelas. Pada kami ketua kelas untuk membantu kita berdoa. Kami bersuara. Belum mulai pelajaran ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Guru, Ibu Guru, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita absen dulu, ya. Kita absen dulu, panggil dulu namanya atau hadir semua. Siapa yang nggak hadir? Muhammad Hamidi. Apa keadaannya? Sakit. Mudah-mudahan dia cepat sehat, ya, agar bisa berkumpul kembali untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, kemarin, ya, kita sudah mempelajari tentang pemanasan global. Jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, ya, kita kaitkan dulu yang kemarin. Masih ingat enggak tentang pemanasan global? Apa itu yang dimaksud pemanasan global? Siapa tahu? Ya, silakan Wijaya. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Iya, kasih aplaus. Ada? Ada? Ya, jadi pemanasan global itu adalah peristiwa terjadinya suhu rata-rata yang meningkat pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi. Jadi tujuan kita hari ini mengenai pemanasan global adalah ini, coba kalian perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Video ini nanti yang Ibu tayangkan, kalian kerjakan nanti LKPD-nya dan sesuai dengan kelompok. Oke? Ya, Bu. Hujan sangat parah. Awalnya, bumi berupa bola magma panas yang tidak bisa dihuni saat sekarang. Coba tengok Venus. Beginilah kondisinya saat ia melewati satu dari 4,5 miliar tahun lalu. Geologi sendiri berupa organisme hidup. Bumi bergolak dan bergerak. Hubungan yang meletus setiap hari sehingga mengubah benang alam dan bentuknya. Lalu datanglah ion yang lebih tenang. Ion ini mulai membentuk dunia menjadi lebih tenang. Aku tak akan membuatmu bosan dengan pembahasan geologi ini.
Jadi kepada anak didik kami kemarin sudah ibu bagikan bentuk kelompok, ya kan? Silakan ambil posisi kelompoknya. Biar ibu bagikan nanti kelompoknya. Ini nanti dikumpul ya, setelah selesai. Kalau ada yang pertanyaan, silakan ditanyakan. Kemudian kita buat rangkumannya, kesimpulannya, sekaligus kita buat nanti evaluasinya apakah kalian sudah paham atau tidak. Oke, sudah dibuat belum kelompoknya? Oke, bagikan. Ya, begitu ini kan setelah solusinya apa? Solusinya buat aja, buat solusinya sampai 3 lah ya, buat solusinya. Baru ini juga solusinya dibuat. Oke, baru nanti dikumpul. Yang lainnya kemana? Ada pertanyaan di situ? Ya, silakan kalian kerjakan ini. Solusi ya, kekeringan. Apa solusinya? Ini udah. Nah, silakan kalian diskusikan. Tanya juga sama kawanmu yang lain, jangan kalian saja. Ini ada nilainya nanti. Kalian jawab ini. Iya, kalian jawab ini. Setelah kalian diskusikan nanti selembar kertas, ya, baru kalian pindahkan ke RKPD ini. Jangan coret-coret kan? Selembar kertas dulu buat masing-masing. Nah, baru kalian simpulkan, baru kalian tulis di sini nanti di LKPD. Ya, buat dulu pendapatmu gimana, solusimu satu persatu, baru kalian buat di situ. Ya, kalian pindahkan. Biar kalian lengkap nanti LKPD kalian. Oke. Nah, kerjakan. Berdirinya kami di sini bukan berarti tidak dikasih kursi, tetapi kami di sini mau presentasi hasil diskusi kami tentang dampak kenaikan suhu bumi. Dampak yang ditimbulkan dari kenaikan suhu bumi sangat banyak, diantaranya kekeringan. Kekeringan dapat disebabkan karena suatu wilayah tidak mengalami hujan atau kemarau dalam ukuran waktu yang cukup lama. Solusinya, yang pertama, pembuatan waduk buatan di beberapa daerah. Yang kedua, membangun atau melakukan rehabilitas terhadap jaringan irigasi. Yang ketiga, reboisasi hutan dan penghijauan di area pemukiman warga. Dampak yang kedua, peningkatan CO2. Penyebab yang paling besar dari peningkatan CO2 ialah polusi udara.
Solusinya, yang pertama penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan, kedua penghematan energi, ketiga mengelola sampah dengan prinsip 3R. Yang dimaksud dengan prinsip 3R ialah reduce, reuse, dan recycle. Ketiga, kebakaran hutan. Kebakaran hutan dibagi menjadi dua, yaitu alam dan ulah manusia. Alam dapat memberikan resiko terjadinya kebakaran ketika musim kemarau yang panjang. Ulah manusia menjadi penyebab kebakaran hutan karena kesalahan dan faktor ekonomi. Solusinya, yang pertama, analisis titik rawan kebakaran. Yang kedua, mendeteksi kebakaran hutan atau lahan. Dan yang ketiga, mengadakan penyuluhan dan edukasi. Dan dampak yang keempat, pencairan es di kutub utara. Mencairnya es di kutub utara disebabkan oleh pemanasan global karena meningkatnya suhu bumi. Solusinya, yang pertama emisi gas rumah kaca, yang kedua konservasi energi, dan yang ketiga energi terbarukan. Di sini ada pertanyaan yang pertama, menurut kalian gambar manakah yang menunjukkan dampak terhadap kehidupan akibat kenaikan suhu bumi? Gambar yang menurut kami paling berdampak terhadap kehidupan adalah kekeringan, karena salah satu dampak kekeringan yang harus diwaspadai adalah kurangnya sumber air minum. Jika sumber air minum tidak tercukupi dengan baik, manusia akan mengalami dehidrasi yang mana sangat berbahaya bagi kesehatan dan tubuh manusia. Pertanyaan yang kedua, jelaskan mengapa kenaikan suhu bumi justru akan meningkatkan curah hujan. Nah, kenaikan suhu bumi membuat jumlah air pada atmosfer meningkat, yang kemudian meningkatnya curah hujan. Meski kenaikan curah hujan dapat meningkatkan jumlah sumber air bersih, curah hujan yang terlalu tinggi mengakibatkan tingginya kemungkinan air untuk langsung kembali ke laut. Jadi, air tidak akan sempat tersimpan dalam sumber air bersih untuk digunakan manusia. Pertanyaan ketiga, jelaskan dampak kenaikan suhu bumi terhadap pengertian ekosistem. Dampak yang ditimbulkan dari kenaikan suhu bumi salah satunya adalah kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul, serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Inilah hasil diskusi kami. Jika teman-teman ingin bertanya, kami buka pertanyaan dan akan kami jawab dengan senang hati. Ya, ada pertanyaan, silakan. Apa dampak Kami dari kelompok 3 ingin bertanya apa dampak kebakaran hutan? Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Banyak dampak dari kebakaran hutan. Salah satunya mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Terima kasih atas jawabannya. tidak ada lagi? Tidak ada. Ya, dimana solusi yang mereka buat di sini adalah yang paling fatal masalahnya mengenai kekeringan. Jadi bagaimana kita cara mencegahnya? Ya, kalau bisa banyak, ya, banyak cara mencegahnya. Mulai dari plastik, ya, didaur ulang kembali, jangan dibuang, yang membuat mencemarkan lingkungan. Kemudian listrik, ya, kalau tidak digunakan dimatikan, jangan berlebihan, yang membuat terjadinya pemanasan global. Paham? Oke. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemanasan global ialah bagaimana kita sebagai manusia mencegah pemanasan semakin memburuk. Cara mencegahnya dengan melakukan reboisasi dan memperluas area tumbuhan hijau, memakai energi listrik secukupnya, tidak membakar sampah, dan tidak melakukan penebangan liar dan melakukan deforestasi atau pengundulan hutan. Sekian hasil presentasi kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Jadi siapa yang terutama nanti, ya, mendapat nilai bagus kelompok 1
Siap, Bu. Siap? Siap. Kodenya ini. Kodenya ini. 7007 2000. Ada angkanya. Ya, ini sudah. Oke, jangan dulu. Kalau udah bilang mulai, baru bergabung. Oke? Jangan dulu. Dikukuh dulu mulai sekarang, baru kalian bergabung. Enggak itu, masukkan aja kodenya langsung. Mana itu? Ini nanti. Enggak. Nah, bergabung nanti. Kalau udah mulai sekarang, baru ibu buat mulai. Ya, iya nanti kodenya itu kodenya 7007 2000. Halo ya. Nah dulu. Udah dulu. Yang kedua, selesai. Yang ketiga. 4, 3 udah. Yang keempat. Ya, kita tunggu ya yang keempat. Buat yang itu nanti, nggak usah nama kalian pada kelompok 1. Ya, Bu.
Yang tadi mendapatkan nilai awal 80% siapa? Kemudian di bawahnya siapa? Ami. 2%. Ami. 2%. Bagus dua kan? 20. Kalian? Berarti yang mana adalah kelompok 4. Ya, silakan maju ke depan. Iya. Kalian harus belajar lagi. Anak-anak Belum bahasa lagi nah. inilah Dapat. dapat Karena kalian sudah paham, waktu saya berangkat sebagai wakil ketua kita akhiri dengan salam yaitu dengan berdoa. Ketua atau wakil pimpin. Berdoa. Doa yang mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada yang kita. Minggu depan kita berjumpa lagi ya. Oke, silakan keluar.